Oke. Anak ini gini. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Santunyo, dan malam hari ini kita berbicara tentang keadaan dan kondisi terbaru di Makau, karena ini informasinya langsung dari yang ada di Makau dengan mbaknya yang ada di Makau yang nggak bisa saya sebutkan. Dan saya sudah ikut bahagia mau sampai majang foto anak Eko Renesan wis berdamai. Ini informasi dari Makau ya teman-teman semuanya, informasi yang sangat akurat karena orangnya ada di Makau yang menceritakan pasti Seluk-Beluk dan sekitar yang ada di Makau, karena saya sendiri belum sampai ke sana. Saya menggunakan informan saya dipercaya A1. Piye Mbak, Makau enak apa iki Mbak ceritane? Wes dengan dibukai Makau, akeh calo sing disik-disikan ki ibarate golek keuntungan. Nah, bahasa Indonesia ya Mbak. Ben subscriber. Maksudnya? Betul. Maksudnya mencari keuntungan gitu loh. Betul. Jadi apa ya? Sekali anak tanya gitu, jadi calo itu kayak mana yang duluan gitu loh. Jadi kan ada grup gitu kan tanya gitu ya. Semua itu pada komen, wah ini masanya calo. Dan awal aku di sini tuh kan itu aku bertemu dengan mbak-mbaknya yang datang dari Indonesia. Datang dari Indonesia itu saya tanyain, kamu anaknya siapa gitu kan. Ternyata itu yang nyariin job itu sama yang aku dicariin job sama dia gitu kan. Jadi intinya calo itu dia nggak bekerja, hanya mengasih orang gitu kan ya. Jemput aja enggak gitu kan. Apa-apa tuh udah agent gitu loh. Jadi keuntungannya dia itu sangat-sangat besar. Bayangkan satu orang aja dia ambil 3.000. Wes aku ngomongnya ini belak-belakan lah. Tapi gak nyebut nama ya. Pokoknya untungnya 3.000. Ya, enggak, aku nggak nyebut nama. Okay. Intinya gini. Aku takutnya korban selanjutnya. Yes. Karena yang aku pegang di HP aku ini ada anak 12 lebih. Dulu. Itu satu calo. Satu calo. Mantap. Dan iming-imingnya dapat bonus, terus nanti nyampe sini dikasih SIM card atau gimana gitu kan. Tapi memang dari satu persatu anak itu aku tanyain, itu memang iming-imingnya tuh seperti itu. Dan perjanjiannya tuh perjanjian potongan ini. Awal dari Indonesia perjanjian ibarat kata 12.000. Dan ternyata sampai Makau itu bisa jadi 15 dan 16.000 karena katanya ada tambahan uang tiket. Harganya tuh beda katanya. Kan nggak masuk akal gitu. Betul. Kalau emang tiket itu awalnya ada kenaikan tiket, kenapa tiket itu bisa dibeli? Dan anaknya udah sampai sini baru ada perubahan harga tiket. Kan aneh. Ya. Dan uang itu masuknya ke siapa? Nah, jadi kasihan. Aku tuh kasihan Mas. Ada yang dia itu disuruh kayak part-time gitu kan ya. Udah 11 hari. Uangnya dia nggak ikut ngerasain, tapi entahlah itu dimakan agent apa calonnya juga nggak tahu, tapi nggak diberikan ke dia gitu. Nah, terus ada yang ibarat ini ada apa ya, gajinya dia cuma 4.500. 4.500 itu majikan gaji itu gajinya nggak dikasih ke pembantunya. Jadi gajinya itu dikasih ke agent. Dan agent itu memotong seenak dewe. Ada yang kayak gitu juga? Banyak yang kayak gitu. Dan ini korbannya ini kebanyakan dari Indonesia. Yang dari Indonesia ya? Ya, yang dari Hong Kong juga ada sih. Tapi berarti yang jahat agentnya? Dari Hong Kong. Yang jahat agentnya berarti? Ini yang masih penasaran itu Mas. Maksudnya apa dia tuh kong kali kong sama si calonnya ini apa gimana, aku juga nggak tahu gitu loh. Tapi ini yang masih jadi pertanyaan gitu. Tapi cerita anaknya kayak gitu.
Iya, ceritanya tuh dari 1, 2, 3 tuh emang kayak gitu. Awalnya sih 1, 2, 3 orang itu udah bercerita sih ya. Tapi kayak saya tuh nggak ngerespon gitu kan. Karena sebenarnya saya sendiri tuh mengalami, tapi tuh saya tuh ibaratnya diem gitu loh. Yang dalam pikiran saya tuh, ya udahlah, yang penting aku kerja gitu. Masalah dia membohongi saya mencari rezeki rezeki yang di belakang aja gitu kan. Nah, terus lama kelamaan ini hebatnya dia itu ya, dia tuh satu hari bisa cari 7 orang loh dari Indonesia itu. Nggak tahu mulutnya itu ngiming-ngiming apa gitu. Nah, sampai ada satu anak itu jengkel, jadi foto dia tuh di-share di grup gitu. Nah, aku lihat dari komennya itu, wah ternyata tuh banyak yang ketipu dari si calo itu. Nah, hari keduanya malah ada lagi yang share nama dia, Facebook dia, dan semua itu muncul gitu loh. Dan calonnya tuh satu anak itu gitu loh. Jadi yang aku pegang ini ada 12 anak. Ya diviralin aja, dia nggak cuma di Facebook, di YouTube sekalian suruh telepon kita. Iya, makanya kayak gini, saya kan telepon sampean kan ya, biar di-share di YouTube gitu kan. Karena saya tuh kasihan gitu loh, apalagi kemarin tuh aku ketemu sama orangnya tuh udah tua, Singapura gitu kan. Dan dia bilang kebanyakan yang dari si calo itu, dia kerja belum ada 1 bulan udah di-terminate. Terus dia di part-time-kan, dan uang part-time-annya tuh nggak dikasih ke dia, diambil di agent gitu. Dan parahnya lagi, makanan itu mereka harus ngemis di Lesboa, di tempat-tempat kasino itu, biar mereka bisa makan yang gratisan. Iya, bayangkan. Makanya awalnya sih kayak nggak empati ya, tapi kok lama kelamaan tambah lihat nemen itu gak tega. Lihat itu iya gak tega. Jadi kok kasusnya banyak gitu loh. Nah, kayak gini tuh harus diuruskan, takutnya diumumkan. Takutnya yang belum tahu gitu loh. Terus jadi korbannya tuh jadi banyak gitu loh. Takutnya kayak gitu. Terus ini malah ada, masa dia tuh potongan habis hampir 20.000 kayak masuk company. Itu PRT loh. Bayuh. Bayang no samen. 20.000. Sumpah ini ada ini. Ada ini. Dari Indonesia apa ke di Hong Kong? Dia dari Indonesia. Bayuh. Tapi karena kasusnya dia tuh gini. Dia di Malaysia itu untuk penerbangan dia di Indonesia. Jadi Macau itu kan harus transit dulu kan. Kalau dari Indonesia itu kan. Dia transit di Malaysia nggak bisa, dia udah di blacklist di Malaysia. Di Hong Kong dia juga nggak bisa, udah di blacklist di Hong Kong. Di Singapura dia nggak bisa, di Singapura juga dia di blacklist. Pada akhirnya dia Filipin. Iya, transit Filipin. Cebu, kan itu ke Macau ada Cebu. Terus lanjut. Iya Cebu. Nah lanjut. Terus itu anak TB. Kalau nggak salah anak mana ya? Anak Jawa Tengah kayak. Ya wis pokoknya itulah. Ya wis itulah. Jangan dijelaskan terus sampai detail. Wis pokoknya itu. Terus, sorry. Terus pokoknya itu. Lanjut. Terus dia itu setelah sampai tiba di sini di Macau, dijelasin sama si calo itu, sama si agent, potonganmu segini. Kaget. Habis kayak gimana ya? Orang shock. Otaknya langsung kayak orang linglung. Dan itu pun gaji dia cuma 4.500 loh. Dan itu tiap bulan dia harus diambil 4.000. Dan dia nggak boleh dia nggak dikasih jatah libur selama dia potongan. Ini malah lebih parah loh dari Hong Kong kayaknya. Iya, karena nggak ada aturan. Kan? Iya itu loh, karena nggak ada aturan. Betul. Jadi orang itu seenaknya sendiri gitu mikirnya. Sak jeplak siap. Nah, kemarin tuh pas hari Kartini kan aku kan ikut acara. Tapi
aku tuh ngedengerin itu katanya ada yang dari konsul dari Hong Kong itu Kajari dari itu datang ke sini terus bahwasanya jadi harus diingat-ingat di sini tuh juga ada TKW yang harus dilihat gitu loh, bukan hanya di Hong Kong gitu kan. Betul. Terus? Nah, terus akhirnya itu ada komunitas ya kayak labor gitu kan, apa ya namanya aku lupa, Imbu apa ya kayak ya Imbu. Nah, jadi tadi tuh aku juga udah konsultasi di labor, katanya tuh harus ngumpulin semua bukti dan semua korban agar bisa ditindaklanjuti gitu loh. Overcharging lah. Iya. Soalnya apa ya? Iming-iming, nggak tahu sih yang diiming-iming itu apa gitu loh. Terus setelah sampai sini anak terjadi apa-apa nggak tanggung jawab gitu loh. Anak di intermediate malah nyalahin anaknya, katanya nggak bisa kerja, yang gini gitu loh. Banyak, jadi yang di intermediate itu banyak gitu loh. Nggak hanya di Hong Kong sebenarnya kasus yang seperti ini. Di sini pun malah lebih parah gitu loh. Betul. Balik kayak zaman dulu lagi. Karena ini kan baru pembukaan di Makau. Jadi tuh boom. Kayak calo tuh cepet-cepetan gitu loh. Iya. Biar dapat untung. Jangan ayo ditangkap. Sekarang bayangkan 1 orang 3.000. 7 orang udah berapa? Sudah kaya ya? 3.000. Wah, kaya. Kaya banget. Tapi agennya sampean sih, agennya sampean kayak gitu nggak? Nah, anak-anak yang dimasukin di agenku itu tuh, maksudnya agenku itu juga dimasukin anak-anaknya dia. Dan agenku tuh kayak dikong kali kong. Kamu nanti kalau ke anakku ini ngomong aja ya potongan 8.000 gitulah. Oh, diatur. Katakanlah. Ya jadi diatur si calo ini gitu loh. Agen diatur calo malahan. Agen diatur calo gitu loh. Jadi gini, kemarin itu pernah sih yang dari Hong Kong potongan 8.000. Nah, itu saya coba ngetes, saya tanya ke agennya langsung. Sebenarnya kalau dari kamu itu kalau proses dari Hong Kong tuh bayar berapa? Paling mentok tuh 5.000, 6.000. Ya segituan. Nggak ada sampai 8.000 tuh nggak ada. Betul. Karena kan cuma deket. Kalau paspor udah ready, transport bayar sendiri, cuma tinggal datang, kan? Terus bati itu. Ada. 5.000 wis bati, soalnya majikannya cuman. 5.000 bati. Majikannya katanya bayarnya cuma 500 kalau nggak cuma 1.000. Nah, cuma 500. Sebenarnya kalau langsung majikan tuh malah kita nggak bayar. Cuma mungkin bayarnya tajimu itu doang. Apa? Cuma bayarnya itu tajimu, maksudnya kayak bikin itu loh. Kontrak. Itu loh. Kontrak itu loh. Oh iya. Supaya nanti keluar supaya keluar lamkatnya. Iya, supaya keluar lamkatnya ya tetap dari imigrasi itu memang ditarik langsung kok, bayar 100. Loh, ya kan? Bukan agen yang narik. Nah, bener kan? Iya bener. Makanya buat yang lihat YouTube ini ya Mbak, yang dari Hong Kong atau dari mana, dari Indonesia, itu lebih baik hati-hatilah sama calo sekarang ini, nggak ada hati gitu loh. Yang dipikirkan oleh duit akeh, tapi nggak mikir itu keringatnya orang gitu loh. Jadi kalau mau kerja di sini tuh, kalau yang dari Hong Kong itu paling mahal itu 6.000 lah. Ya, 6.000 paling mahal. Betul. Itu paling mahal. Kalau sampai ditarik 8.000, sampai jangan mau gitu. Wah, itu ganti calo kok ganti agent. Lebih baik yo langsung cari itu aja, cari agent aja. Nah, makanya kan
sebenarnya aku datang ke situ itu sebenarnya alamat agent-agent itu ada di mana. Jadi biar mereka langsung berondong ke agent itu. Kalau agent sih banyak ya Mas Yo. Di mana-mana itu bisa? ada, di setiap tempat ada. Terus? Tapi kan kalau saya itu kan nggak tahu fasilitas agent itu tanggung jawab enggak apa gimana, itu kan aku sendiri kan juga nggak tahu toh. Belum. Nah, memang belum tahu gitu. Kalau agent sih banyak gitu loh. Cuma kan gini, kalau emang mau kesini itu lebih baik itu nggak usah lah lewat calo kayak gitu, karena mereka itu apa sih, jemput aja enggak, terus ngasih makan aja enggak gitu loh, terus nganterin ke sana sini juga enggak gitu loh. Malah kemarin yang dari calo ini ada, dia kemana-mana tuh suruh sendiri padahal dia nggak tahu jalan sama sekali, majikannya nggak mau tahu, ex-nya nggak mau tahu. Terus kalau kayak gitu gimana? Giliran bayaran dirampas, kan kasih ya. Berarti yang jadi calo mending aku aja ya. Mending aku, kalau emang kamu, Mbak Kak, aku mau datang ke Hong Kong, mau datang ke Makau, emang kamu mau ngasih aku ibarat kata ya, langsung 500 buat aku? Langsung kasih, jemput kamu gitu. Kasih 1000 aja 500 gitu. Minta aja 1000, tak jemput, tak anterin, kata 1000 lah, tak anterin, kasih apa maksudnya, tak kasih tahu kos-kosan masalah kos-kosan, terus kualitas agentnya oke, nggak abal-abal, langsung masuk ke agentnya sendiri. Aku ngomong langsung. Betul. Aku njaluk duitmu Mbak, lebih baik kayak gitu ketimbang mainnya halus tapi gepuknya gak karu-karuan. Sampai sini malah gepuknya ra karu-karuan. Betul. Kalau di tempatku kemarin, jadi agent Hong Kong itu sudah kenalan sama agent Makau. Jadi dia datanya diminta di agent Hong Kong, kemudian 3 orang 4 orang langsung diantar ke Makau. Lah diantar sama orangnya itu langsung diantar ke agentnya. Nah ini calo yang keren. Ya kita jadi calo tapi keren, langsung dianterin ke agentnya. Terus dikasih tahu, kasih tahu. Habis itu cariin kos-kosan. Nah kos-kosan dibilangin, kamu cari kos-kosan sendiri. Kalau aku nyariin kamu nggak mau, makanya siapin duit kan kayak gitu. Kalau duitnya kayak sampean tadi kan, kalau duitmu cukup 6.000 7.000 itu wis kamu bisa 1 bulan kos, kamu sudah selesai bayar majikan. Wis ndak ada potongan. Tapi kalau duitmu cuma 2.000 atau 3.000, mau nggak mau kan gajimu pasti diatur. Iya bener. Dan Makau nggak ada kontraknya. Makau ada kontraknya nggak? Maksudnya kontrak apa? Kontrak kerja. Loh ya ada lamkat itu toh Mas. Sampean punya bentuknya? Punya. Enggak, yang harus ditandatangani kesepakatan antara majikan sama sampean itu ada nggak? Kalau di Hong Kong kan? Itu nanti kalau kan gini. Jadi kan modelnya kan kalau dari Hong Kong gitu kan ya. Aku mau proses Makau. Jadi bisa langsung datang sini terus cari majikan itu bisa, tapi nanti kalau kamu udah dapat majikan, kamu harus play visa, maksudnya harus keluar dari Makau. Terus ada kalau kayak aku kemarin tuh kan dicariin dulu, jadi nyampe sini udah ready job, aku udah nggak perlu keluar Makau lagi gitu loh, karena aku udah ada job. Aku nyampe sini baru aku tanda tangan, tapi udah dibikinin visa. Lamkatnya wis metu ya? Lamkat udah keluar aku kok. Lamkat 1 bulan udah keluar kok. Berarti cepet ya lamkat ya artinya. Ya. Sing rodok mumet cari majikannya tadi ya yang cocok ya. Ya sebenarnya sih gini yo, kerja di Hong Kong di Makau itu sebenarnya sama. Cuma rezeki-rezekian gitu loh. Jangan dibilang di Makau enak stay out gini-gini. Belum tentu, nggak bisa kita berpikir seperti itu. Soalnya untuk sekarang pun yang dibutuhkan stay out kayak dikit banget, soalnya aku udah tanya beberapa agent, habis 5 agent kayak yang stay out itu dikasih yang udah di sini. Soalnya wis terlalu banyak sama-sama ngerti dhewe, Makau dibuka wis berujukan wong. Jadi lebih calon-calone barang. Iya, calonnya lebih rame. Jadi gini, lebih baik kalau memang dari Hong Kong memutuskan untuk break, mending datang dulu ya sebelum break. Ya kan?
Survei nengok. Maksudnya survei ya. Survei nengok ya kan. Terus ngomong ke agent, ya kan? Setelah ngomong ke agent sudah ada majikan, baru putusin sana break, ya. Lamkatnya kan dibikinin tapi orangnya kan posisi masih di Hong Kong kan kayak gitu tuh. Tuh, itu yang dibikin beda loh, bukan lamkat loh. Enggak, ya, gitu loh. Ya maksud saya gini loh, maksud saya kalau dia udah temu sama majikan itu kan enak, ya kan? Terus dia balik ke Hong Kong kan, Hong Kong baru ngebreak kan, paham kan? Nah, Hong Kong tanggalnya yang ditentukan kan 1 month notice, bulan depan lagi dia tinggal datang tuh. Tapi kayaknya kalau kayak gitu nggak bisa ya? Bisa ya? Ya maksudnya, ya wis break terus emang mencolot. Pas. Ya jadi kalau datang sini aja, majikan sini nggak mau kayak gitu. Orang kayak di Hong Kong. Berarti langsung ada di situ langsung bisa kerja ya, ada majikan cocok langsung. Sedangkan gini kan ada yang ada di sini, dia udah kontrak habis, dia itu pun harus nunggu potong lamkat kan. Kalau kita udah finish kan lamkat kuwi mau sing kontrak kerja pertama di majikan itu kan digunting Mas. Betul. Nah itu kan kuwi dia sik urung wani ngono lho, karena padahal dia kontraknya habisnya 1 mingguan udah habis, tapi dia nggak mau, harus potong lamkat dulu, terus golek majikan, wis oke dia langsung metu teko Makau ngono, gak iso modele koyo sing sampean omong ki mau. Berarti wis putusno ngebreak, ketemu sampean, moro nang majikan. Nek dhek gelem transfer nang sampean disian yo sing kena dipercaya ibarate sampean iso ngekei majikan DP lah apa agent DP kan. Nah baru terus langsung budal yo iso, enggak yo gak apa-apa, yo wis kan ngono. Lah yo kuwi. Mending golek sampean. Ora nek nganu Mas, ora nek sikung-sikungan lek biyen kan enek sikung to. Gak cocok golek liyane nek saiki gak enek koyo ngono, gak ada. Intinya kan harus ada orang yang di Makau yang bantuin tapi nggak nekek ngono ya. Nah, lek emang minta apa? Calo. Iki aku ngomong nggo calo yo. Mending lek emang jaluk upah iki langsung lah ngomong. Aku jaluk upah ndek kamu sakmene. Heeh, 1000, 2000. Ora koyo ngono ki carane, Tapi 1000 ki sakeh lho. Tapi ngene lho, Mbak. Kalau dia njaluk ngono, begitu njaluk terus duitnya wis dikei tapi gak diterno. Kan iso ngono juga. Jadi kowe tak terno dhisik, ngene oleh terus aku kek ono. Dadi padha angele. Areke yo rada pinter pisan ngono lho. Enggak, kalau aku gini, kamu ngasih aku kalau kamu udah ada di sini. Jadi kalau emang aku ngapusi, cariin aku. Kan kamu udah tahu mukaku. Iya kan kaya aku ngomong nang sampean, awakmu teko dhisik, nomor teleponnya baru tak kei awakmu nek wis nyampe Madau. Madau kan wifi cek kena. Colokno wifi, Mas aku wis di Madau, mana orangnya? Lah aku kan telepon sampean. Wonge nang Madau rupane iki sampean susul. Lah wis nang kono kan tinggal negosiasi. Nah, kok nek bleset kan kon miralno aku kan yo wis rame. Jadi kan nggak mungkin aku bleset kan ngono lho, kan enak to. Oh alah percaluan. Ya lebih baik sampean nganu lah, main ke sini nanti tak kasih tahu agent dan itu pun kita melihat agent itu engko cara berbicarane dhek pun kan sampean yo iso memahami, oh iki ternyata ngene ngono lho. Ternyata iki oke, ternyata iki gak ngene ya. Ya apa-apa, nanti kalau ada waktu misal mau ke sini ya kabari aku. Kalau pas hari libur ya aku temenin 1 hari untuk lihat-lihat. Aku percaya mbek sampean ae lah bisa. Sampean kan wis seru aja. Ya maksudnya kan ya karo ngendangi. Oh iya, nek ngendangi pasti. Jadi kayak gitu ya. Ini buat teman-teman untuk berhati-hati ya. Parah, sumpah parah ini. Halo? Halo. Oh, tak kira mati. Enggak masalah. Oke, berarti keren ya. Kol keren nih. Dan ini loh, selalu ada yang bilang ke saya itu
satu anaknya tuh selalu potongan awalnya segini jadi segini gitu loh. Dan itu semua anak bilang seperti itu gitu loh. Ceritanya sama ya? Ceritanya sama gitu loh. Apalagi itu masalah potongan itu kayak dia tuh nggak bisa bergerak gitu loh. Setiap bulan diambil segitu gitu kan. Sisanya ibarat kata cuma 500. Kasihan loh. 500 tuh apa ya? Nggak cukup lah. Emang nggak ngirim uang buat keluarga. Kasihan banget. Jadi wis repot. Teko Indonesia pengen golek kerjaan. Nang mako malah potongannya 20.000.